buku yang sama, bukunya masih buku Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah penulis buku sirah, juara 1 penulisan sirah tingkat dunia yang dilakukan Rabithah Al-Islami dalam level internasional. Beliau orang India, dan karena kita baru membuka kelas ini, maka kita memilih Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kenapa kita memilih Ar-Rahiq Al-Makhtum? Karena ini adalah buku yang para pemula bisa memulai mencintai sirah. Karena ada banyak sekali buku-buku sirah, Masya Allah, tetapi mulailah kita menyelesaikan buku Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini dulu, baru kemudian kita akan bertamasya dari satu buku ke buku yang lain. Seperti itu. Ini informasi untuk members baru. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih Ar-Rahiq Al-Makhtum? Selain pembahasannya sangat mudah diikuti, yang kedua adalah tentu ketika Rabithah Al-Islami sudah memutuskan bahwa Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mendapat juara 1 penulisan buku sirah, tentu literasi dan literaturnya, validitasnya relatif bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tentu saja dalam perspektif belajar sirah ada banyak sekali perspektif atau cara pandang atau cara memotret. Itu biasa dalam penelusuran sejarah manapun, karena sejarah itu sangat multidimensional. Jadi nanti kita akan kalau yang member selama sudah biasa dengan kisah riwayat ini mengatakan demikian, riwayat ini mengatakan demikian, riwayat ini mengatakan demikian. Biasanya kita mengambil riwayat yang paling sahih, begitu ya. Itu saja. Kemudian perlu diinformasikan, walaupun kita sudah tahun keempat, maka bagi members baru tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dari 864 halaman kita baru di 279. Jadi ketinggalannya hanya sekitar 200 halaman saja. Tetapi biasanya itu di murojaah, diulang-ulang juga. Ketika ada satu kisah maka kita biasanya mundur sejenak ke belakang. Seperti itu. Tetapi dari manapun kita memulai, maka bukankah mencintai tidak harus dari awal. Mencintai bisa datang di step mana saja. Seperti para sahabiah yang bergabung dalam pasukan di episode-episode yang berbeda-beda. Mudah-mudahan siang ini adalah jalan jatuh cintanya para ummahat terhadap melik kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita mulai, ibu-ibu? Saya kepada member selama dan baru, atas nama Divisi Sirah Kayama Center, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin atas segala kelalaian, kehilafan, ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan Sirah Center Kayama. Mudah-mudahan semangat mencintai sirah ini seperti virus yang cepat menular, seperti virus yang semua dokter akan kewalahan. Mudah-mudahan ini adalah virus kebaikan yang kita virus itu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, la tuhsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadil tahiriz zakiyyi wa ala alihi thayyibina wa ashabihil muttaqin. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu
min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatibus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Selalu kita panjatkan puja dan puji hanya bagi Allah dan hanya kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang dapat pantas dari segi apapun menyandang puja dan puji itu. Jadi kita tauhidkan puja-puji itu saja, solawat serta salam kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan hanya pemanis bibir ketika kita kata kehadiran Rasulullah, Nabiullah, bahwa dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang itu bukan pemanis bibir, tetapi itu secara harfiah, itu bukan kiasan, tapi secara harfiah. Kalau bicara secara harfiah, maka bicara secara faktual, secara faktanya. Manusia sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada masa yang sangat penuh kegelapan, sangat penuh kegelapan. Masa dari Nabi Isa kepada Rasulullah itu luar biasa. Ada yang dinamakan kekosongan kenabian. Pada saat kekosongan kenabian itulah kejahiliahan nampak. Ini karena banyak members baru, maka sedikit memurojaah bahwa kejahiliahan itu bukan diidentifikasi atau disimilarkan atau disamakan dengan kebodohan. Ini yang perlu kita koreksi. Kenapa? Karena kejahiliahan, walaupun jahil adalah sama dengan bodoh, tetapi dia memiliki makna berbeda. Kejahiliahan itu karakter, kejahiliahan itu sifat, kejahiliahan itu sebuah karakteristik, ya, karakteristik yang dia bisa saja hari ini berulang kembali pada diri kita, datang kembali situasi itu. Karena jahiliyah itu bukan disebutkan hanya kepada orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah, tetapi jahiliyah adalah sebuah karakter yang jauh dari Islamic value. Value itu nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman. Sesiapapun dari kita yang jauh dari nilai-nilai keislaman, maka kita berada dalam zona jahiliyah. Entah itu dari hukum, entah itu dari keyakinan, entah itu dari kebanggaan terhadap sukuan, nasab, pun dari harta yang kita bangga-banggakan. Jadi seperti itu jahiliyah dalam itu. Maka kemudian di tahun keempat dan pada hari ini sampailah perjalanan kita. Ini members Kayama luar biasa, sudah mengharu biru, sudah banyak sekali wilayah-wilayah yang kita datangi. Wilayah-wilayah yang kita datangi tanpa mengurus visa. Kita pernah berlabuh, kita pernah landing di mana? Di Ethiopia. Masih ingat bagaimana perjalanan hijrah ke Habasyah? Kita seperti ikut pada rombongan itu. Mengapa saya sebut Habasyah? Karena Aqobah dengan Habasyah dua hal yang sama tapi sangat berbeda. Samanya di mana? Sama adalah hijrah. Ya,
hijrahnya kaum muslimin di awal sebaran Islam, Habasyah memiliki tempat yang istimewa. Tetapi kemudian bagaimana Baiat Aqobah kedua membedakan, mengambil batas yang berbeda. Apa bedanya Baiat Aqobah kaitannya dengan Madinatul Munawwarah dengan Habasyah? Dua-duanya sama dua wilayah yang menjadi tujuan, wilayah yang menjadi destinasi. Destinasi itu tujuan dari hijrah. Yang pertama Habasyah, adanya di benua Afrika. Kalau kemudian ada Selat Gibraltar, kemudiannya sudah peradaban Eropa itu di situ. Dan umat Islam jangan ngaji Islam globalisasi, karena sejak kehadirannya umat Islam adalah penakluk ya, tetapi bukan untuk duniawi, penakluk di mana wilayah itu akan berdiri bendera ketauhidan. Jadi bukan ekspansi ala Amerika, Israel, Iran, tetapi perspektif penguasaan wilayah adalah perspektif ketauhidan, di mana la ilaha illallah harus berkibar di wilayah mana dia didatangi oleh kaum muslimin. Seperti itu. Kita langsung pesawat kita tadi sudah mundur. Siap-siap ibu semua pakai seat belt, karena kita akan mendarat di sebuah lembah di dekat di Mekah. Maka seat beltnya kencengin, karena kita akan mendarat di sebuah gurun di mana Bukit Aqobah itu berada. Baiat Aqobah yang kedua. Mohon maaf kepada ummahat yang silakan minta kalau 3 kali turut-turut tanpa jeda hadir, maka dimasukkan ke dalam grup WA dan PPT yang bisa dipelajari. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Manusia mulia, satu-satunya manusia yang maksum terpelihara. Kalau ada sedikit saja keraguan pada diri kita, oh Rasulullah itu nggak maksum, bukan lewat ayat yang langsung, itu adalah bukti kemaksuman Rasulullah. Meleng sedikit, ada ayat yang turun. Terpelihara pribadi. Ketika garis takdir mengarahkan pada sebuah wilayah yang bernama Madinah, yang dahulu kita namakan Yasrib. Yasrib itu TS ya, pakai ya Yasrib. Madinah dahulu bernama Yasrib, dihuni oleh 2 suku yang turun-temurun perang tidak pernah selesai. 2 suku besar itu, ada suku-suku yang lain yang kemudian berafiliasi pada 2 suku besar ini, suku Khazraj dan suku Aus. Biasa kacaunya penghuni suku Khazraj berperang, menimbulkan luka, menimbulkan retaknya ukhuwah, menimbulkan persaudaraan yang parsial. Kamu jadi saudara kalau kamu suku Khazraj, kamu saudara kamu suku Aus.
Jadi sangat sektoral, sangat sektoral. Kita sekarang kembali ke sini, sangat sektoral. As-Saubiyah digaung-gaungkan. Orang Sunda cinta ke Sunda, orang Batak cinta pada kebatakannya. Itu adalah As-Saubiyah, As-Saubiyah, di mana selip kuliah modern kembali kepada, makanya kita kembali begitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Lalu apa konteksnya Baiat Aqobah ini? Mari kita lihat. Karena Baiat Aqobah itu, Baiat Aqobah 2 ini cikal bakalnya adalah Baiat Aqobah pertama. Baiat Aqobah pertama dimulai ketika ada 6 pemuda dari Yasrib yang biasa mengaji, bahasa istilah sekarang, ngaji sama orang ulama-ulama Yahudi, sama orang ulama Yahudi. Di sela kajian-kajian itu diinformasikan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, akan hadir, akan dilahirkan, akan diutus, dan informasi itu tidak saja di Alkitab tetapi di ajaran Yahudi juga. Sehingga dari sekian banyak peserta kajian itu, dalam tanda kutip, maka ada 6 pemuda yang kemudian sangat ingin cek recek, sangat ingin mengetahui bagaimana sosok utusan itu, bagaimana ajaran-ajarannya yang kemudian sayup-sayup dengan Yasrib. Pergerakannya itu sampai dengan Yasrib, tetapi sangat masih sayup-sayup. Karena sekarang yang naik kereta cepat 1 jam, 1 jam atau 2 jam. Siapa yang terakhir umroh? Kereta Mekah Madinah 2 jam, 2 jam. Tetapi kondisi saat itu tidak. Sehingga 6 pemuda ini mendatangi di musim haji. Tetapi ingat, pada waktu itu ketika musim haji tiba, ya, ketika musim haji tiba, prakteknya bukan musim haji ala sekarang. Jadi siapapun bisa berhaji. Jadi yang haji itu tidak identik dengan Islam, mohon maaf. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik pergi berhaji setiap musim haji. Tetapi prakteknya itu jauh dari tuntunan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Ya, jadi semau-maunya aja gitu. Ada yang mengikuti ritual bertelanjang bulat. Ada sebuah suku yang menerapkan bertelanjang bulat mengelilingi Ka'bah. Ada yang sambil mencecahkan darah hewannya. Jadi imajinasi manusia yang penuh kegelapan. Jadi di musim haji, ya, di musim haji 6 pemuda itu mendatangi Makkah. Pertama niatnya adalah berhaji, menunaikan. Yang kedua ingin bertemu sekali Rasulullah, tetapi tidak tahu di mana dan siapa, bagaimana, nggak punya networking, sehingga dia hanya duduk-duduk lalu kemudian gayung bersambut Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin yang turun ke bawah. Jadi kalau ada misalnya kita rasa menjadi pemimpin nggak pernah turun ke bawah, kita sunnah yang mana, sunnah kepemimpinan yang mana yang kita ikuti? Karena Rasulullah berdakwah menggelandang dari satu kerumunan kepada kerumunan yang lain. Jadi kalau di musim haji itu biasa orang berkumpul, membentuk circle begitu, dan Rasulullah mendatangi. Kemudian takdir membawa Rasulullah mendatangi 6 pemuda itu. Kemudian 6 pemuda itu bersyahadat, kembali ke Yasrib, membawa lagi
menjadi 12 atau 13. Itu ada dua versi. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. 12 orang itu atau 13 orang itu lalu berbaiat Aqobah kepada Rasulullah. Itu cerita singkatnya. Kemudian pada saat 2 orang atau 13 orang itu bertemu dengan Rasulullah berbaiat Aqobah 1. Baiat Aqobah 1 lebih kepada baiat meyakinkan diri di tengah keawamannya. Makanya isinya kalau bahasa Jawa itu molimo. Molimo tahu ya? Molimo isinya kira-kira molimo. Misalnya begini. Isinya basic gitu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan jangan berperang, jangan mensekutukan Allah. Jadi isinya hal-hal yang basic, untuk kan orang-orang yang masih dalam tataran awam berbaiat untuk meyakinkan dirinya. Lalu kemudian ketika 13 orang itu sudah berbaiat dengan baiat Aqobah 1 kepada Rasulullah, maka kemudian As'ad bin Zurarah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dampingi kami, bersamai kami dengan satu orang guru, karena kami ini awam, kami tidak bisa mengajak orang-orang Yasrib, orang sangat keras, cendekia." Kalau yang sudah ke Mekah sudah tahu karakter Madinah, Mekah itu sangat berbeda. Madinah itu kota cendekia, betul? Kota orangnya berbeda tipikalnya. Bagaimana kita yang baru bersyahadat kemudian harus mendakwahkan, padahal kita tahu bahwa apa yang kita syahadatkan itu kita meyakini 100%. Lalu kemudian luar biasanya Rasulullah itu scout talent, apa ya, pendeteksi kompetensi manusia. Rasulullah ahlinya. Kalau orang di sini ada yang bekerja di Human Resource Development, HR, atau orang-orang yang berkaitan sumber daya manusia, Rasulullah diberikan anugerah oleh Allah mendeteksi kompetensi manusia, wabil khusus sahabiyah. Maka dipilihlah satu orang pemuda bernama Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Kenapa Al-Abdari? Karena dari suku Abduddar, suku terpandang. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang dipilih oleh Rasulullah untuk membersamai 13 kaum Ansor, yang kemudian kita kenal kaum Ansor. Waktu itu belum ada istilah kaum Ansor, itu diistilahkan kita ketika kita pelajari sejarah. Pada saat itu 13 orang Yasrib, dia sudah Islam, dia ingin didampingi. Wahai Rasulullah, beri kami satu orang guru untuk membersamai kami, untuk mensyiarkan kepada Yasrib. Maka ditunjuklah seorang pemuda. Mengapa tidak ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq? Padahal saat itu lebih senior dalam hal akhlak, luar biasa, dalam hal amalan luar biasa. Ada Umar bin Khattab, tetapi Rasulullah memilih pemuda Mus'ab bin Umair untuk menyertai 13 pemuda itu. Maka kita akan melihat bagaimana profil Mus'ab bin Umair. Mengapa dia yang dipilih? Mus'ab bin Umair itu, Mus'ab bin Umair ini punya julukan yang tidak dipunyai oleh pemuda-pemuda lain. Julukannya adalah duta Islam yang pertama.
Kalau kita istilahnya duta besar, maka beliau adalah duta besar pertama, duta besar Islam pertama yang diutus secara formal dan resmi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan Mus'ab al-Khair. Kenapa al-Khair? Tidak saja pribadinya yang baik, tetapi nasibnya juga baik, Ibu. Juga baik. Kenapa baik? Kita lihat di sini. Ini kehidupan Mus'ab. Ibu, kita lihat gambar yang pertama. Sebetulnya saya punya tayangan cuma tentang profil Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair hidupnya ada di dalam standar kemewahan Mekah saat itu. Pemuda meter, pemuda saat itu target kehidupan yang mewahnya adalah Mus'ab bin Umair. Jadi saat itu ditanya, bagaimana kehidupan yang ideal yang ingin pemuda ingin capai, maka kemudian semua pemuda sepakat, aku ingin seperti Mus'ab. Bagaimana? Wajahnya tampan, tingginya proporsional, hidup dalam gelimang kemewahan, bajunya impor dari Yaman, minyak wanginya, parfumnya wangi kasturi yang tidak ditemui di kota Mekah, yang harganya mudah bulan menghidupi satu keluarga. Bin Umair itu pemuda luar biasa, ingin mengasihi musuh supaya, karena selintasan profilnya itu seperti Rasulullah. Mus'ab kemudian pada waktu perang Uhud dia berbalik membawa jiwa supaya apa? Supaya pecah konsentrasi musuh, dikiranya dia Rasulullah. Maka ketika pedang terhunus di dada, dan orang yang menolongnya dengan bangga bilang, Rasulullah telah mati, aku telah menombaknya. Padahal yang dia tombak adalah Mus'ab bin Umair. Itu ketika perang Uhud. Itu akhir kehidupan. Tetapi kita belum sampai kisahnya di Uhud. Ini adalah kehidupan mewahnya. Mus'ab bin Umair tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali dengan jubah-jubahnya, dengan wangi-wangi kasturinya. Jadi penduduk Mekah ketika Mus'ab datang, semuanya kemudian mengambil nafas, saking ingin menghirup wangi tubuhnya Mus'ab bin Umair. Kan beda ya Bu, parfum 50.000 sama parfum Chanel gitu kan beda ya. Jadi dari ujung sini orang ingin merasakan, ingin ikut merasakan wangi dari tubuh dan bajunya Mus'ab bin Umair. Betapa luar biasanya. Mus'ab adalah seperti pangeran tanpa mahkota. Standar kehidupannya standar kehidupan high level. Pergaulan high level. Ada di majelis-majelis atau circle-circle pemuka-pemuka Quraisy. Bukan hanya karena ketampanannya, bukan hanya karena wahnya, bukan karena gelimang hartanya saja dia diterima di circle, tapi juga karena kecendekiaannya dan karena kesabaran adabnya. Makanya dibilang Mus'ab al-Khair. Ya, Mus'ab al-Khair. Kemudian kenapa perlu kita kenali? Kenapa tokoh ini perlu kita kenali? Karena beliaulah peradaban Madinah terbentuk. Dari beliaulah peradaban Madinah terbentuk. Beliau kemudian samina wa atokna, tidak apa aku wahai Rasulullah, ada Abu Bakar,
Umar, ada orang yang lebih kompeten dibanding aku. Terlontar itu dari mulut Mus'ab. Tidak pernah. Sejak beliau bersahadat di rumah Al-Arqam dengan sembunyi-sembunyi, maka saat itu takdir membuatnya menjauh dari gelimang harta. Nah, sebelum ketahuan dia masih bersembunyi, lalu tiba-tiba ada orang yang bernama Tolhah kemudian melihat mengapa Mus'ab sedang beribadah. Waktu itu belum ada turun syariat sholat, tapi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, mengamalkan itu, dan kemudian ada Tolhah yang melihat lalu mengadulah kepada ibunya. Nah, mulai di situ bencana kehidupan Mus'ab dimulai secara duniawi. Singkat kata, pemuda tampan itu, pemuda yang berjubah kemewahan itu, pemuda yang wangi tubuhnya memenuhi kota Mekah, pemuda yang biaya hidupnya tidak bisa ditandingi oleh penduduk kota Mekah saat itu, kini telah menjadi pemuda utusan Rasulullah untuk kembali ke Madinah, membersamai Sa'ad bin Zurarah, 13 orang kembali ke Madinah disertai oleh Mus'ab. Bagaimana bajunya Mus'ab? Ini bajunya saya mencari di AI itu tidak kurang representatif ini bajunya seperti ini, karena dalam riwayat, dalam hadis-hadis diceritakan bahwa Mus'ab dari Madinah bajunya penuh tembelan. Penuh tembelan, Ibu. Dia tidak lagi memakai jubah-jubah kebesarannya karena Khunnas, ibunya, melarang, mengusirnya dari rumah yang penuh gelimang harta. Dan Mus'ab pada saat awal keislamannya langsung lari ke Habasyah. Dia ada di rombongan Habasyah. Itu yang berbeda, khusus tentang Aqobah 2. Kembali ke Madinah, yang dilakukan, Mus'ab menumpang rumah As'ad bin Zurarah. Maka kita melihat kekuatan dakwah yang menyentuh hati. Kalau bicara tentang Baiat Aqobah kedua, Baiat Aqobah kedua inspirasi kita, para pelaku dakwah, para pencari kebenaran di akhir zaman, para pengelola manajemen dakwah. Karena perjanjian Aqobah adalah perjanjian strategis kesetiaan terhadap apa? Terhadap Islamic value. Memang berbaiatnya kepada Rasulullah, tetapi secara maknawi berbaiat kepada Allah, karena Rasulullah adalah simbol utusan Allah. Jadi jangan disalahartikan, ayo kita milih pemimpin, berbaiat kepada pemimpin. Kok enggak begitu? Rasulullah itu representasi apa? Utusan Allah. Ketika berbaiat kepada Rasulullah, maka berbaiat kepada Allah. Berhenti di Rasulullah, berbaiat kepada Allah. Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurarah menumpang di rumahnya, kemudian tidak pernah menunda amanah dakwah. Hari itu dia datang, hari itu Mus'ab berkeliling Madinah. Enggak kayak kita, hari ini pelantikan. Bulan madu dulu jabatan kan? Bulan madu 100 hari. Oh, saya baru dilantik, saya baru diangkat. Tidak pernah. Jadi kalau ada aktivis dakwah yang leyeh-leyeh, nanti aja. Sunnah dakwah yang mana yang kita ikuti?
Karena Mus'ab ketika ditugaskan dan datang ke Madinah itu hari juga berkeliling bersama As'ad bin Zurarah ke sudut-sudut kota Yathrib. Rumah yang tadinya redup satu demi satu terang benderang oleh bacaan Al-Quran. Setiap sudut mulai terang benderang. Karena apa? Mus'ab bin Umair tidak pernah berhenti berkeliling. Tidak pernah berhenti berkeliling. Sehingga percepatan dakwah mengalami luar biasa peningkatannya. Sampai kemudian sampailah, biasa kan Bu, ada tokoh antagonis. Makanya sinetron itu sunatullah Bu. Ada peran yang ini, ada tokoh antagonis yang kemudian mendengar kiprah Mus'ab. Ini kok saya mendengar, wahai Usaid. Satu saat di sini ada As'ad bin Zurarah, itu adalah pemuda Ansor yang luar biasa. Nanti inisiator Baiat Aqobah. Kita lihat di sini ada pemimpin Bani Abdul Ashal. Pemimpin Bani Abdul Ashal itu pemimpin satu pemimpin Madinah yang sangat berpengaruh. Tetapi Sa'ad bin Mu'az, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu masih kerabat dengan As'ad bin Zurarah. Dengan Sa'ad bin Zurarah, dia mengatakan, As'ad bin Zurarah, dia mengatakan kepada Usaid. Usaid itu biasa kan kalau pemimpin, gengnya pemimpin lagi begitu ya. Usaid itu seorang panglima yang juga seorang pemimpin dari suku Aus. Dari suku Aus. Wahai Usaid, aku mendengar kiprah orang pemuda yang belakangan ini meresahkan hatiku karena mulai memporak-porandakan tradisi nenek moyang kita, mulai mengajak kepada ajaran Sabi'ah. Sabi'ah itu ejekan orang-orang kepada orang-orang Muslim, kepada orang-orang yang masuk Islam, maka dibilangnya Sabi'ah. Kepada ajaran Sabi'ah, orang Arab yang sangat menomor nasab. Masih nasab itu penting, akidah, keturunan nenek yang itu keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Ka'bah itu mereka tahu bahwa itu milik Allah. Kalau peristiwa Abraha. Jadi mengapa mereka dibilang musyrik? Karena mereka menduakan, mentigakan, mengempatkan, mengelimakan. Apakah di sini ada? Ada ibu, anaknya mau masuk kedokteran, yuk kita ke ulama itu, katanya airnya bertuah. Padahal anaknya nggak pernah buka buku. Misalnya, atau nikah jangan di bulan ini, saru kata orang Jawa. Itu kan jahiliyah ya Bu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian di sini Sa'ad bin Mu'az itu mengutus Usaid. Usaid, tolonglah kamu yang datang ke sana, tegur kalau aku nggak enak. Dia masih kerabat bibiku. Jadi As'ad bin Zurarah itu masih ada kekerabatan dengan Sa'ad bin Mu'az. Ini agak mirip-mirip Bu. Sa'ad dan As'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Zurarah adalah pemuda Ansor. Ini ngapain sih ponak bikin masalah begitu? Akhirnya Usaid, karena dia panglima perang, maka kemudian dia dengan semangatnya membawa tombak
segala perangnya, mendatangkan gagah tempat di mana Mus'ab menyampaikan dakwahnya. Ada di dekat sebuah sumur. Jadi tempat yang paling PW mungkin ya, dekat sumur. Ada sumur di situ, di dekat sumur itu. Kemudian datang dengan menghunuskan pedangnya. Dan dengan menggelegar suaranya memberi peringatan kepada Musa, "Wahai pemuda asing, engkau telah membuat kerusakan di bumi Yasrib. Kami tidak senang dengan cara-caramu membawa penduduk Yasrib." Bagaimana Mus'ab, Bu? Ibu kalau kira-kira ibu lagi ngajarin ngaji, baru buka buku Iqra halaman pertama, terus ada tokoh di sini yang kemudian datang menggebrak, kita gemetar nggak, Bu? Masa enggak? Dengan powernya kita nggak punya apa-apa. Kita orang asing yang datang ditegur dengan keras. Disitulah Rasulullah tidak salah memilih Mus'ab. Mus'ab ketenangannya. Mus'ab itu pribadinya tenang, Bu. Tenang, santun bicaranya. Sudah terlalu lama orang-orang yang bolehlah sampaikan. Jika engkau setuju, lah. Tetapi jika engkau tidak setuju, maka kami akan segera pergi dari wilayah ini. Bagaimana Panglima menerima itu? Panglima Usaid menerima itu. Oh ya, masuk di akal. Alasannya bagus. Penting bagi kita bernegosiasi dengan negosiasi yang balance, yang win-win solution. Jangan kita ego. Nih kita kalau mau MOU, nih saya pengen ini, mau datang mangga apa Raidernya misalnya si raider siapa ini yang paling bintang film yang paling bagus, dia minta ini misalnya Raisa minta air galon, katanya dia mandinya pakai air galon misalnya. Raider kan ada raidernya. Itu kita perlu position, Bu. Kita dapat apa, kamu dapat apa. Dan Muaz dengan santunnya bilang, ya dengerin dulu, mana tahu kamu cocok. Kalau cocok terima, kalau enggak cocok saya angkat kaki sekarang juga. Itu fair ya, fair gitu. Oh iya, oke, masuk di akal, oke, aku dengarkan, silakan. Maka dibacakanlah ayat-ayat, dilantunkanlah ayat-ayat. Pada sebuah kisah yang dilantunkan adalah surat Yusuf dan Al-Baqarah. Tetapi kisah yang lain tidak menyebutkan secara jelas ayat apa yang dibaca. Tetapi di riwayat yang lain mengatakan surat Yusuf yang dibacanya, dibaca oleh Mus'ab. Lalu yang tadinya berwajah tegang, Usaid kemudian lentur wajahnya, berseri-seri. Lalu kemudian mengeluarkan air mata, dan dengan lemah dia berkata, bagaimana saya masuk ke dalam agamamu? Bayangkan, Mus'ab dengan lantunan ayat sucinya mampu menggetarkan hati panglima dan juga pemimpin kabilah Aus, dan kemudian bertanya, bagaimana caraku dalam keyakinanmu? Maka Mus'ab
katakan, silakan bersihkan dirimu, berwudu, membersihkan dirimu, engkau datang kemari, kemudian engkau bersahadat. Maka dikerjakan perintah dari Mus'ab, datang kembali ke situ, kemudian bersyahadat, lalu pulang. Bagaimana As'ad? Bagaimana Sa'ad? Sa'ad tunggu. Ada. Lalu datang Usaid, tetapi wajahnya sudah berbeda, sudah gelisah nih. Kenapa dia ya? Kenapa ini Usaid? Kok wajahnya tidak segarang ketika dia berangkat? Wajahnya kok berbeda? Datang, tetapi pandainya, sangat pandai Usaid, panglima perang, ahli strategi. Dia nggak bilang, wahai Sa'ad, aku telah masuk Islam. Enggak, konyol itu. Maka dia menempuh jalan, wahai Sa'ad, aku beritahu kepadamu, ponakanmu telah membuat kerusakan bersama pemuda asing dari Makkah. Kalau tidak datang ke lokasi itu, kita beserta nenek moyang kita penuh provokasi kepada Sa'ad bin panas hatinya. Kurang ajar ponakanku. Engkau tahu, ditambahin lagi, diprovokasi lebih ini. Makanya hati-hati Bu, provokasi panaskan. Kita perlu satu jeda untuk mengolah ketika dapat informasi. Tapi Sa'ad bin Mu'az itu kan senggol bacok. Dia pemimpin kabilah, gengsinya ada di atas. Kalau engkau tidak segera ke sana, maka habislah kabilahmu, habislah ajaran nenek moyang kita, dan ponakanmu terancam dalam kesesatan yang nyata, katanya. Lihat ponakanmu itu sudah terpengaruh oleh pemuda asing itu. Ininya asobianya muncul. Hati, aku bisa ngajarin ponakan sendiri, tak perlu orang asing. Jangan sentuh ponakanku. Itunya asobianya dicolek. Karena itu masih ada hubungan kekerabatan. Tanpa Bu, maka kemudian dia menghunuskan pedang kembali, kemudian dia berjalan kepada tempat di mana Mus'ab masih berada. Dia kembali ke sana. Diikuti oleh siapa? Oleh Usaid, tapi agak jaga jarak. Tetapi pada riwayat yang lain, Sa'ad datang sendiri. Sama seperti tadi, gertakannya sama, lebih tinggi intonasi karena dia pemimpin kabilah di atas Usaid. Kenapa di atas Usaid? Karena dia bisa menyuruh Usaid, kamu dulu. Kan biasanya relasi kuasanya lebih di bawah begitu. Tetapi dengan intonasi yang lebih tinggi, bagaimana Mus'ab? Dia tidak gentar. Sama seperti tadi negosiasinya. Wahai pemimpin kabilah, silahkan engkau duduk dulu, dengarkan apa yang aku ingin sampaikan. Kalau engkau suka, engkau boleh menerimanya. Kalau engkau tidak suka, saat ini kami akan angkat kaki. Oh, bagus. Duduk. Karena orang-orang Arab kita teringat peristiwa perang yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah 15 tahun. Masih ingat ya? Karena orang Arab itu prinsip keadilannya dijunjung tinggi. Dia kalau sudah bicara, dia pegang pembicaraan orang itu gitu. Itu karakteristik yang sangat baik yang dalam dunia dakwah itu dia mewarnai begitu. Maka percaya, oke, aku pegang omonganmu, ya aku akan dengarkan. Silahkan. Oh ya, bagus nih, masuk di akal gitu. Karena win-win solution kan. Kalau saya nggak suka, angkat kaki. Kalau saya suka, saya masuk. Oh, itu fair gitu kan. Dilantunkannya lagi ayat-ayat Al-Quran.
Dia tidak membawa kemewahan, tidak membawa pengaruh, hanya bacaan Al-Qur'annya dan kesantunan bahasanya. Lalu sama persis dengan Usaid, berlinang air matanya. Bersahadatlah pemimpin kabilah itu. Bayangkan, bersahadat lewat lisan Mus'ab bin Umair, lewat kepiawaiannya bernegosiasi. Saya saja yang tidak pandai menyampaikan kepada beliau bernegosiasi. Luar biasa, seorang pemimpin keras. Bayangkan, suku Khazraj tunduk dengan kabilah yang menunggu. Lalu kemudian tanpa sekali lagi, ketika orang sudah mendapatkan hidayah, tanpa menunggu waktu, dia kembali kepada kaumnya, dikumpulkan kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, kamu mau menganggap saya apa? Seolah-olah dia ingin justifikasi kepemimpinan gitu. Apa ya, kita kan suka pengen gitu ya, saya sebagai pemimpin bagaimana, kan justifikasi. Nah pada saat itu dia ingin tahu pengaruhnya itu, dia di itu bagaimana. Wahai para kabilah, wahai para kabilah, bagaimana engkau memandangku? Semuanya sepakat, engkau adalah pemimpin terbaik kami. Karena Muaz itu sangat melindungi kabilahnya. Konteksnya walaupun dia dalam konteks dia bukan Islam, tetapi kepemimpinannya luar biasa kuatnya. Kebayang nggak kalau kita kepemimpinannya kuat, kita ditanya, bagaimana? Oh, bukan saya, kan agak susah. Tetapi Muaz mendapatkan jawaban yang acceptable. Acceptable itu diterima. Bayangkan berarti pemimpin yang ideal. Sebenarnya bin Muaz ideal. Kenapa? Ketika dia ditanyakan menjustifikasi dirinya, bagaimana menurutmu tentang aku? Engkau adalah pemimpin kami terbaik, engkau selalu membela kami, engkau ada di dalam garda terdepan kami. Apa jawaban Muaz? Mulai saat ini aku haramkan diriku berinteraksi dengan kalian semua sebelum kalian semua memeluk Islam. Bayangkan sebuah relasi kuat yang efektif. Saya suka puas tuh suka cara begini. Bapak itu punya dakwah. Bapak kalau jadi bupati, tanda tangan bapak itu, kalau bapak udah pensiun, bapak datang ke musola, nah gitu. Artinya apa? Artinya pasal menjadi kekuatan untuk dakwah. Buktinya Mus'ab bin Umair, saya mengharamkan diri untuk berinteraksi, untuk memimpin kalian masuk Islam. Maka saat itu juga gema syahadat, dan tidak ada satupun kabilah yang tidak masuk Islam. Melalui siapa? Melalui Mus'ab bin Umair. Ini adalah pelajaran dakwah luar biasa. Kita lihat, kemudian kita belum ke baiat aqabah nih Bu. Ini baru perjalanan Mus'ab bin Umair. Lalu sejak saat itu di Madinah hampir tidak ada sudut kota yang tidak masuk. Bayangkan, penyebarannya itu luar biasa masif. Penyebarannya itu luar biasa. Kenapa? Karena Mus'ab tidak pernah tinggal satu hari pun. Saya istirahat dulu Tidak pernah. Keliling terus. Sampai kemudian tiba saatnya musim haji di tahun ketiga kenabian. Tepatan dengan Juli 122 Masehi. Sama dengan kaum ini udah campur antara muslim, musyrik itu bercampur. Berbondong-bondong
berbondong-bondong ke kemana Bu? Melaksanakan haji. Pada saat selesai ritual haji, maka pemuda-pemuda Ansor, makanya masya Allah ya, ada suatu ayat, kau dilahirkan dalam kondisi lemah, bayi kan, lalu menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali. Silakan ibu tanya sama Ustadz ayatnya apa, sama Ustazah. Saya bukan Ustazah, jadi silakan nanti ditanya ayatnya. Kondisi kekuatan dakwah Madinah adanya di mana Ibu? Di pemuda. Maka kemudian para pemuda masih gelisah nih. Bagaimana ini? Kita lihat di sini ada 73 dua perempuan Bu. Ini sebagian besar jumhur ulama kita lihat di sini literasinya Sahih dari Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Ibn Ishaq, Ibn Hisam dan Ibn Katsir. Ya, ini sumbernya itu valid. Sumbernya valid, jumlahnya 75, 73 laki-laki, 2 perempuan. Itu yang berbaiat kepada Rasulullah di mengendap-endap di malam yang gelap. Kenapa? Karena mereka kita lihat mengapa baiat Aqobah itu kenapa sih? Karena pemuda-pemuda Ansor itu pemuda yang sangat cerdas. Ya, dia bisa baca sih. Kita sudah bersahadat, tetapi pemimpin dalam cengkeraman Quraisy yang luar biasa kejamnya. Jadi dakwah di Mekah yang dibaca oleh Ansor. Kita kan suka, kalau kita kan suka cuek ya, datang, kita nggak pernah mempetakan, oh ini, aduh sayang banget ini masjid kok bagus, tapi nggak ada kegiatannya, kan kayak gitu ya. Dia bisa baca, dia walaupun datang di Mekah hanya di musim haji, tetapi dia bisa membaca peta dakwah di sana. Para pemuda itu gelisah, kenapa? Karena tekanan dakwah di Mekah itu dibaca oleh para pemuda itu. Pemimpin ada di sini. Kemudian yang kedua, kita ini udah siap loh. Kita ini dalam jumlah yang tidak main-main muslimin ya di Yasrib. Secara sosial, kesiapan sosial masyarakat Yasrib itu sudah mulai terbentuk oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umar. Dan sudah banyak sekali pengikut atau muslimin di sana. Jadi kesiapan sosialnya kita udah. Kemudian yang ketiga, dakwah Mus'ab sudah mengisi relung-relung penduduk Madinah. Kemudian yang mereka punya kesadaran yang tinggi, ini Rasulullah ini butuh kita loh. Ini kita loh, pemimpin kita. Pemimpin kita di penjara, kita ketakutan. Jejak, aduh takut. Tapi mereka pemuda-pemuda Ansor, ini pemimpin kita loh, harus kita selamatkan. Bagaimana ini kegelisahan obrolan itu kemudian bergulir gitu. Bergulir, maka penting aktivis dakwah itu memang ngobrol, mengutarakan kegelisahan untuk mencari solusi-solusi, bukan untuk bergibah, tetapi untuk mencari solusi-solusi. Oh ini begini, oh ini begini, apa solusinya gitu. Kegelisahan itu kemudian bergulir terus. Siapa yang berperan? Ada peran-peran di sebelum ke prasasti saya ini adalah baiat Aqobah kedua. Isinya agak buram ya. Saya bacakan. Yang pertama adalah menyembah Allah, kutukannya. Tauhid nomor 1. Karena perjuangan ujian tanpa ketauhidan gak bisa. Ibu setia sama suami, saya akan setia atas nama siapa? Kalau tidak sama Allah
sia janji setia ibu. Janji setia Aqobah kan bisa kita lakukan di rumah tangga. Harus apa? Harus ada garis ke atas, Bu. Allah. Kita setia pada suami karena Allah. Kita setia pada perjuangan dakwah karena Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Ini tidak mudah, Bu. Kalau taat kepada pemimpin, yang pemimpin itu viral, yang pemimpin itu dudukan di mata masyarakat, kita ikut harum ketika ikut kajian itu kan kita ya. Ada ini lagi harum nih, pemuda-pemuda datang untuk ke Al-Iman, Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Iman, berduyun-duyun. Kenapa? Karena viral ustadznya, cakep ustadznya, lagi happening misalnya. Kita ikut di situ kemasyhurannya. Tetapi saat itu ibu, ketika kita berbaiat kepada Rasulullah, maka ancamannya adalah kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Lebih kepada kesulitan-kesulitan yang akan kita temui. Mampu kita kalau saat itu kita ada di situ, mau kita berjanji? Wah, bayangkan, aduh ya ini agak repot nih ya. Aja, oh rada jauh juga kita ya Bu, agak ke kampung Bu, nggak bisa yang deket Bu, agak keluar kota ini ya Bu, lumayan berhitung kita. Matematika kita yang di kelas paling bodoh, paling pintar ketika berhitung. Kontribusi kepada umat. Kemudian yang ketiga, menginfakkan di jalan Allah dalam lapang maupun sempit. Kalau kita lapang Bu, kayak Mus'ab, pada saat kemewahannya mungkin dia mengeluarkan dinar itu mudah. Tetapi ketika Mus'ab sudah compang-camping dalam kesempitan hartanya, dia harus berkontribusi. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Bukankah kemewahan dicabut dari Mus'ab? Apa yang dia kontribusikan? Kecendekiaannya, bacaannya, dan keimanannya kepada Allah. Kemudian yang keempat, menyegani itu segan, meninggikan, menyegani amar ma'ruf nahi munkar. Lihat Bu, amar ma'ruf nahi munkar ini berat Bu, apalagi yang ujungnya Bu, nahi munkar. Kalau amar ma'ruf gampang, ayo salat. Tetapi nahi munkar, ketika ada kemunkaran di depan mata kita oleh anak kita, mampukah kita? Kebanyakan di antara kita, termasuk saya, lemah berhadapan dengan anak-anak kita, Gen Z, Gen Alpha. Mungkin yang baby boomers, Gen milenial, anaknya ada yang Gen milenial, atau Gen X. Kita lemah. Nahi munkarnya itu butuh kekuatan. Ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi munkar, itu sangat berat Ibu. Teman kita keluar out of track gitu, keluar, kita rasanya ingin depak gitu. Mudah bagi kita depak. Tetapi nahi munkar itu dudukan, kamu salah, ini yang benar, coba kita coba lagi. Kita coba lagi. Dia salah, dudukan lagi. Dia 1000 kali dia salah, 1000 kali dia dudukan. Jangan lantas dicampakkan. Itu nahi munkar juga. Bukan berarti mematikan yang tidak sesuai saat itu juga, bukan. Nahi munkar itu beramar ma'ruf, nahi munkar jangan begitu dong. Kamu itu jangan begitu, itu indisipliner. Bisa enggak? Ini targetnya ini bisa enggak? Besoknya begitu lagi. Sulit Bu, sulit, sangat sulit. Kemudian yang kelima, ini yang taknya, ini yang membedakan baiat Aqobah kedua dengan baiat Aqobah pertama. Melindungi Rasulullah.
mana melindungi diri dan kenapa? Ada Baiat Aqobah 1, 2, 5 yang isinya strategi semua, yang isinya dalam konteks peperangan. Kok melindungi Rasulullah seolah-olah ada peperangan yang harus dilindungi Rasulullah. Kita lihat slide berikutnya. Saya akan agak loncat ke sini dulu.